Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali ya di video terkait tentang tutorial bagaimana mengaktifasi kertas kerja di Arkas, terutama untuk BWSP reguler. Nah, kita tahu bahwa sekarang itu mau memasuki BWSP reguler tahun 2025, di mana semua lembaga harus mulai membuat RKAS, rencana kerja anggaran sekolah. Nah, mudah-mudahan dimanapun sahabat berada pada kesempatan ini ada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga keberkahan bagi kita semua. Dan semoga video tutorial ini sedikitnya bisa membantu Bapak Ibu yang mau membuat RKS di Arkas ya. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langkah yang pertama tentu Bapak Ibu membuka aplikasi Arkas ya, dengan menggunakan username dan password di lembaganya masing-masing. Nah, nanti ketika tampilannya sudah seperti ini, nah di sini ada penganggaran, ada penata usahaan, ada arsip gitu ya, ada di bawahnya itu ada fitur-fitur lainnya. Nah, ini klik di penganggaran ya, di penganggaran. Nah, nanti kita masuk ke BOSP reguler. Nah, di sini ada kertas kerja BOSP reguler tahun 2025 belum aktif. Nah, itu nanti silakan diklik yang tombol hitam ya, aktivasi kertas kerja. Nah, di sini juga ada keterangan di bawahnya bahwa kertas kerja BOSP reguler tahun 2025 itu sudah bisa disusun ya. Jadi ini ada himbauan untuk mulai mengaktifasi kertas kerjanya dan segera melakukan penganggaran. Nah, ya, kita mulai untuk mengaktifasi kertas kerja. Nah, klik sebelah ini. Nah, tunggu sinkronisasi data sampai 100%. Nah, nanti itu silahkan ya Bapak Ibu untuk apa istilahnya mengisi. Di sini ada nama kepala sekolahnya gitu ya, terus ada NIP kepala sekolah opsional ya. Kalau misalkan kepala sekolahnya memiliki NIP ya kita tuliskan NIP. Kalau misalkan belum memiliki NIP berarti kita kosongkan karena ini sifatnya opsional. Terus yang kedua, nama bendaharanya jangan lupa itu kita tuliskan karena ini nanti nama kepala sekolahnya, nama bendaharanya itu akan ngelink di setiap tampilan nanti lembar kerja ya. Nah, itu sebagai datanya. Apakah itu nanti di RKS tahunan, bulanan, nah itu akan istilahnya akan tertuliskan dengan otomatis. Nah, makanya Bapak Ibu untuk mengisi data penanggung jawab di sini gitu, pastikan datanya adalah data terbaru dan data yang akurat tentunya. Nah, siapa tahu misalkan kepala sekolahnya sudah berganti atau nama bendaharanya diganti gitu ya, dan memang ini nanti harus sesuai dengan nama kepala sekolah dan nama bendahara yang terdaftar di banknya gitu ya, di bank sekolahnya. Nah, itu. Nah, ini juga jika sudah benar ya, nah ini ada ya NIK bendahara opsional juga. Kalau misalkan memiliki ya silahkan diketikkan, kalau tidak memiliki atau belum memiliki itu dikosongkan. Nah, setelah itu, setelah ini data sudah sudah yakin benar itu dan akurat, kita klik lanjutkan. Nah, di sini nanti nominal VOG-nya itu akan otomatis ya, sudah ada di sini nominalnya.
Jadi tiap lembaga itu sudah muncul gitu ya besaran dana BOSP yang akan diterima itu berapa dalam 1 tahun ya. Ini dalam 1 tahun, yaitu selama tahun 2025. Nah, ini sudah dikalikan dengan jumlah murid ya, jumlah murid yang terdaftar di Kemendikbudristek, dan ini tentunya data yang terbaru ya. Kalau nggak salah itu waktu dulu itu cut off-nya itu bulan Agustus tahun 2024 ya untuk penganggaran tahun 2025 ini. Nah, setelah tampilan seperti ini ya, kita tahu anggarannya. Nah, lalu kita klik tombol yang warna hitam, yaitu aktivasi kertas kerja. Nah, di sini ya ada centang biru hijau ya. Kertas kerja tahun 2025 sudah aktif. Nah, jadi nanti di sini Bapak Ibu wajib menganggarkan minimal 50% dari dana yang sudah tersedia di tahap 1, yaitu tahap 1 itu kan Januari sampai Juni, dan kalau tahap 2 itu Juli sampai Desember nanti 2025. Nah, sekarang itu Bapak Ibu minimal 50% itu harus masuk ke tahap 1 minimal ya. Kalau lihat di tampilan ini berarti Bapak Ibu dalam tahap 1 misalkan mau menganggarkan lebih dari 50% itu boleh ya, tetapi tetap ya kita harus mengikuti kebijakan atau istilahnya ketentuan yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan kota kabupatennya masing-masing ya. Nah, kalau misalkan mau 50% di tahap 1, 50% di tahap 2 itu boleh ya. Ya, yang jangan itu di tahap 1 di bawah 50%. Nah, kalau lebih mungkin aman ya, tetapi tetap tadi yang sudah saya katakan harus sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan kota kabupaten masing-masing. Walaupun tampilannya di sini bisa ya, karena ini ada minimalnya, jadi tidak dibatasi. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan klik isi kertas kerja. Nah, di sini Bapak Ibu ya ada 2 tombol yang Bapak Ibu akan pilih ya. Nah, kalau Bapak Ibu mengklik salin RKAS, nah berarti itu data kegiatan gitu ya, atau kebutuhan-kebutuhan yang tahun lalu itu akan disalin di RKAS tahun 2025 tanpa ada perubahan apapun ya. Nah, jadi sama persis dengan RKAS sebelumnya. Nah, makanya mungkin anjuran ya lebih baik, karena soalnya kan kayaknya sedikit kemungkinan kalau ternyata peruntukan BOSP tahun lalu itu sama persis dengan tahun yang akan datang atau tahun nanti 2025. Nah, makanya anjuran saya itu lebih baik kita bikin bikin kertas kerja atau KK. Nah, di sini isinya KK, kertas kerja baru lagi gitu ya. Karena kebutuhannya juga isinya walaupun ada sedikit kemiripan dengan tahun lalu, tetapi ada hal lain yang berbeda, itu lebih baik kita klik yang buat baru gitu ya. Nah, kita coba klik buat baru. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini itu penginputannya hampir sama dengan tahun lalu gitu ya. Nah, tahun lalu, tetapi Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan ke ARKAS, kita harus tahu dulu terutama yang untuk pengalokasian dana BOP PAUD ya. Ini sesuai dengan di Juknis ya, untuk tahun sekarang ini ada beberapa komponen ya penggunaan dana BOP PAUD reguler. Nah, di sini yang pertama itu ada penerimaan peserta didik baru, terus ada pengembangan perpustakaan atau layanan pojok baca, terus ada pengalokasian untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain,
ada kegiatan evaluasi atau asesmennya, ada untuk administrasi kegiatannya, ada untuk pengembangan profesi PTK pendidik dan tenaga kependidikannya, ada pembiayaan langganan daya dan jasa, ada pemeliharaan sarana dan prasarana, ada penyelenggaraan kegiatan kesehatan gizi dan kebersihan, dan yang terakhir ada pembayaran honor. Ya. Nah, ini perlu diketahui ya, untuk kebutuhan yang masuk ke modal itu jangan melebihi dari 40% dari dana keseluruhan BOP ya. Nah, itu jangan melebihi, misalkan 40 kita kita mendapatkan dana BOP itu misalkan 50 juta ya misalkan. Nah, 50 juta ini 40%-nya itu berapa gitu ya, misalkan 2 dari 40%-nya itu berarti ada sekitaran 20 juta. Nah, jadi Bapak Ibu untuk keperluan modal itu jangan melebihi 20 juta. Nah, 20 juta ini untuk tahap 1 dan tahap 2 gitu ya. Jadi dibagi 2 karena memang itu tadi dihitungnya per tahun gitu. Jadi kayak modal itu kayak pembelian laptop, printer, kayak itu kan masuknya ke biaya modal. Nah, itu jangan melebihi dari targetan 20 juta kalau misalkan lembaganya mendapatkan uang 50 juta. Jadi tinggal dikalikan saja ya Bapak Ibu. Nah, itu jangan melebihi dari 20 juta dalam 1 tahun. Nah, di sini kami juga akan menjelaskan ya untuk penerimaan peserta didik baru itu pengalokasian dananya untuk apa. Nah, jadi Bapak Ibu untuk penerimaan peserta didik baru itu ada penggandaan formulir pendaftaran. Kan ada fotokopi gitu ya, untuk formulir pendaftarannya difotokopi. Nah, 1 lembarnya itu berapa? Nah, silahkan nanti Bapak Ibu lihat di SSH-nya atau di SBU-nya ya. Ini sebagai istilahnya untuk batasan besaran anggaran gitu ya. Jadi untuk 1 poin itu misalkan untuk 1 item itu berapa harganya. Nah, kita tidak bisa ngisi asal-asalan gitu ya, harus sesuai apa yang ada di Arkas dan harus sesuai juga dengan SSH atau SBU yang berlaku di kota kabupaten masing-masing. Yang kedua, ada penerimaan peserta didik baru dalam jaringan gitu ya. Ada ada online mungkin ya. Nah, mungkin di sini yang diperlukan adalah internet gitu ya, pembelian kuota internet. Terus ada publikasi pengumuman. Nah, itu kan bisa berupa spanduk, poster atau leaflet gitu ya, atau apapun bentuknya itu boleh gitu ya. Nah, nanti itu bisa anggarannya masuk ke komponen penerimaan peserta didik baru dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan PPDB ya. Terus terkait perpustakaan atau layanan pojok baca. Nah, di sini ada percetakan buku ya Bapak Ibu. Di sini percetakan bukunya tentu adalah buku yang sudah yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Jadi tidak asal mencetak buku mana gitu ya. Nah, di sini ini juga ada ya, bahwa harus sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan di satuan pendidikan gitu ya. Pokoknya bukunya istilahnya digunakan sebagai panduan atau pegangan dalam proses pembelajaran dan memang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Itu boleh ya Bapak Ibu dicetak gitu. Harga percetakannya berapa? Nah, nanti kita lihat harganya berapa gitu. Jangan melebihi harga di SSH dan SBU. Selanjutnya percetakan buku non-teks modul itu ya, perangkat ajar itu boleh Bapak Ibu. Kita kan misalkan bikin modul, bikin perangkat ajar gitu ya. Kalau kurikulum 2013 itu RPPM, RPPH. Nah, kita cetak. Nah, ini ada biaya pencetakannya gitu ya. Atau misalkan berupa buku-buku nih ya, buku-buku bacaan, buku-buku cerita
ya yang akan disimpan di pojok baca itu boleh gitu ya. Terus yang ketiga itu terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Berarti ini berkaitan dengan proses gitu ya, proses saat pembelajaran. Nah, di sini ada terkait penyediaan APE. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu, penyediaan APE di sini masuknya ke komponen pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Gitu ya. Terus pembelian atau perbaikan multimedia seperti komputer, printer gitu ya, scanner atau proyektor gitu ya, layar atau apapun lah pokoknya multimedia yang sekiranya diperlukan pada saat proses pembelajaran. Nah, itu boleh ya masuknya ke komponen pelaksanaan pembelajaran dan dan bermain kalau di PAUD itu ya. Terus ada juga pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti pengembangan buku elektronik gitu ya, atau video pembelajaran. Nah, ini mungkin lebih ke pengembangan media video pembelajaran. Kita kan banyak ya sekarang aplikasi-aplikasi, nah itu boleh mungkin ya, penyediaan aplikasi perangkat lunak. Tetapi ini tetap ya Bapak Ibu, walaupun di sini ada di juknisnya, tetap kita harus melakukan komunikasi dengan pihak dinas pendidikan. Nah, takutnya kan istilahnya ada kebijakan atau istilahnya ada pembatasan media mana nih yang boleh dimasukkan ke BOSP reguler gitu ya. Itu tetap ya harus melakukan komunikasi, apakah ini boleh, apakah ini tidak, walaupun memang di juknis ini sudah disebutkan gitu ya. Terus pembiayaan dalam rangka mengikuti menyelenggarakan festival, gebiar atau kegiatan sejenis lainnya. Kalau kita itu kan ada ya kegiatan proyek P5, itu bisa sebenarnya masuk ya ke anggaran ini untuk penyediaan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau bahan pendukung pembelajaran gitu ya. Ada kan istilahnya kita membutuhkan bahan-bahan atau istilahnya alat ya yang digunakan untuk mendukung pembelajaran. Nah, itu bisa ya Bapak Ibu masuk ke ke kegiatan pembelajaran dan bermain ya, termasuk ATK gitu ya, misalkan spidol kah, HVS kah atau apa. Nah, ini banyak ya. Pembiayaan diskusinya ada, terus misalkan pelaksanaan pembelajaran melalui kunjungan rumah peserta didik. Nah, itu bisa ya Bapak Ibu di sini untuk pengembangan kegiatan praliterasinya gitu, Bos. Pokoknya yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran dan bermain. Yang keempat itu pengalokasian dana BOSP PAUD reguler itu untuk bahan evaluasi atau asesmen pembelajaran ya. Pelaksanaannya untuk apa? Pelaksanaan refleksi pembelajaran itu termasuk Sulinjar ya, kemarin survei lingkungan belajar itu bisa masuk. Terus kegiatan evaluasi capaian pembelajaran atau kegiatan lain. Nah, ini misalkan bisa ya Bapak Ibu kayak pengadaan kayak rapotnya gitu, rapot digital anaknya, atau misalkan cover rapot gitu ya, pokoknya yang berkaitan dengan evaluasi atau asesmen. Nah, itu atau misalkan kegiatan saat kita mengomunikasikan hasil perkembangan anak kepada orang tua gitu ya. Apakah itu di sana diadakan untuk misalkan orang tua diberi snack atau apa, nah gitu ya. Nah, itu disesuaikan saja. Nah, jadi apa yang kita anggarkan dan apa yang kita lakukan itu jangan lupa nanti bukti fisiknya itu harus betul-betul ada gitu ya. Selanjutnya yang kelima itu ada pelaksanaan administrasi kegiatan gitu ya. Nah, itu administrasi kegiatan, kalau tadi itu kan istilahnya kalau misalkan kayak ATK itu berarti yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, kalau dimaksud di yang kelima ini adalah administrasi kegiatan yang mencakup sekolah gitu ya, jadi lebih luas lagi. Nah, contohnya seperti apa nih? Ada penyelenggaraan kemitraan dengan orang tua gitu ya. Terus ada kegiatan pertemuan kelas orang tua. Nah, biasanya kan seperti ini.
kalau di PAUD itu kan ada istilahnya orang tua menjadi narasumber bagi anak-anak. Nah itu boleh ya Bapak Ibu, tetapi kita tetap harus komunikasi juga ke dinas, apakah boleh nggak tahun ini misalkan ada narasumber, terus narasumbernya itu dikasih berapa gitu ya. Nah itu pokoknya lihat di SSH dan di SBU dan tetap berkomunikasi dengan pihak dinas. Terus ada pengelolaan dan operasional rutin gitu ya, misalkan pembelian ATK, misalkan tinta printer, terus HPS ya yang sering kita banyak gunakan, terus spidol, ballpoint gitu ya. Pokoknya banyak hal gitu, alat-alat kebersihan gitu ya. Beda ya nanti dengan dengan yang di poin nanti ya, ada tentang gizi apa gitu ya untuk alat-alat kebersihan kesehatan. Terus penyusunan perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan evaluasi. Nah itu ya, pokoknya yang berkaitan tentang kegiatan gitu ya, kegiatan satuan pendidikan. Berarti ini secara umumnya. Terus selanjutnya yang keenam itu terkait pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini berarti itu kan secara to the point-nya itu kita kan sering tiap bulan itu melaksanakan kegiatan KKG gitu ya, atau misalkan kegiatan gugus. Kalau misalkan di TK itu kepala sekolahnya suka mengikuti kegiatan IGTKI gitu. Nah ini boleh gitu ya, kegiatannya boleh gitu ya. Di sini ada pengembangan peningkatan kompetensi pendidik, ada terkait tentang perencanaan pembelajaran atau mengikut sertakan pendidik dan tenaga kependidikannya ke dalam pelatihan-pelatihan, itu boleh gitu ya. Nah di sini karena dalam rangka pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikannya. Partisipasi di komunitas belajar, nah itu ada ya. Nah selanjutnya kan sekarang komunitas belajar itu lagi lagi booming. Soalnya komunitas belajar di lembaga masing-masing, di masing-masing satuan pendidikan itu harus mulai diaktifkan. Nah ini ada anggarannya gitu sebenarnya dari dana BOSP PAUD ini gitu ya. Nah, tapi tetap ya kita melakukan komunikasi dengan pihak dinas. Apakah boleh misalkan kita di kegiatan komunitas belajarnya, terus misalkan hal apa nih yang dibutuhkan, terus bagaimana bukti fisiknya. Nah itu ya. Selanjutnya pembiayaan langganan daya dan jasa. Nah di sini seperti pembelian, kalau kita itu kan pembelian misalkan wifi IndiHome atau sekarang itu ada yang baru itu. Nah untuk pembelian internet itu boleh gitu ya. Terus untuk pembayaran listrik boleh. Nah kalau saya anjurkan itu kalau mau dimasukkan yang listrik itu yang sudah atas nama lembaga gitu ya, terus namanya gitu supaya tidak supaya nanti pas diperiksa itu kan kalau atas nama lembaga itu berarti betul-betul, kalau atas nama perorangan itu nanti akan dipertanyakan gitu ya. Walaupun memang sebenarnya benar itu digunakan untuk sekolah gitu ya, untuk cari aman misalkan lebih baik kita atas namakan lembaga dulu. Nah untuk listriknya kalau bisa itu token gitu, biar istilahnya ini kan anggaran untuk 1 tahun ya. Nah itu berarti tiap bulannya itu sama gitu ya. Maksudnya kalau token itu kan bisa kita atur dengan pembelian kuota listriknya sama tiap bulan gitu ya. Itu ya. Atau misalkan kalau ada yang istilahnya ada air ya, nah, itu bisa boleh. Selanjutnya yang ke-8 ya. Nah, yang ke-8 ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, di sini harus hati-hati ya, harus selektif Bapak Ibu di sarana prasarana ini. Komponen yang atau peruntukan yang diperbolehkannya itu seperti apa. Kalau kita membangun dari nol dari dana BOSP itu nggak bisa ya. Nah ini di sini ada seperti hanya sebatas perbaikan saja ya. Perbaikan kerusakan komponen non struktural
Contohnya apa? Seperti penutup atap. Misalkan atap di sekolah nih sudah bolong-bolong gitu ya, sudah ambruk, misalkan itu bisa, karena itu masuknya ke perbaikan. Jadi bukan di rehab secara total gitu ya. Atau mungkin misalkan cuma beberapa internet gitu ya, enggak semuanya itu boleh masuk ke perbaikan. Tetap harganya disesuaikan dengan di SSH dan SBU. Terus ada penutup plafon, tentang kelistrikan, pintu jendela, pengecatan, itu boleh masuk ya, masuknya ke pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, pengecatan ini kan nanti ada ya, tukang catnya dikasih berapa, itu ada, masuk lihat di SSH dan di SBU gitu ya. Jadi tidak asal kita anggarkan, tetapi harus disesuaikan, karena nanti kita akan masuk sistem yang otomatis gitu ya. Selanjutnya perbaikan mebeler gitu ya, atau jadi justru ini nggak ada perbaikan, justru kita kurang meja dan kursi anaknya. Nah, itu kita bisa beli, karena di sini ada dan atau gitu ya, pembelian meja, kursi peserta didik di sini. Terus ada untuk yang mohon maaf khusus anak yang berkebutuhan khusus, misalkan boleh itu ya, sarana-sarana fasilitas, karena sekarang itu sekolah harus sudah mulai menerapkan inklusif gitu ya, sekolah inklusi gitu, artinya melayani semua peserta didik yang masuk ke lembaga tersebut gitu ya, walaupun dalam keadaan apapun. Nah, kita misalkan memberikan fasilitas itu, membelikan gitu ya, boleh gitu ya, karena di sini ada bahasanya kan penyediaan, ya, ada pemberian. Terus ada perbaikan toilet, ada perbaikan tempat cuci tangan gitu ya, pokoknya terkait tentang sanitasi lainnya gitu. Penyediaan sumber air bersih, itu baik pompa atau apa itu boleh ya. Nah, terus di sini juga ada Bapak Ibu pemeliharaan atau perbaikan komputer atau printer. Jadi berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu kan istilahnya kita membeli komputer, membeli printer, membeli laptop. Nah, itu kan masuknya ke ke ini ya, pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan bukan administrasi, kegiatan pembelajaran ya kalau nggak salah. Itu nanti ya. Nah, ini untuk komponennya ya betul, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain kalau pembeliannya. Nah, kalau perbaikannya gitu, komputer ini ya rusak, terus diperbaiki. Nah, itu ada anggarannya dari BOSP reguler ini ya, dengan misalkan dengan harga berapa, itu ada ketentuannya di SSH dan di SBU. Printer, laptop, proyektor gitu ya. Nah, bahkan di sini ada juga pendingin ruangan, itu boleh ya. Nah, itu pemeliharaan atau perbaikan. Selanjutnya pemeliharaan perbaikan APE ya, mau APE luar, APE dalam itu boleh, itu ada anggarannya di sini. Boleh pemeliharaan taman, boleh gitu ya. Pokoknya pemeliharaan sarana prasarana satuan pendidikan. Nah, selanjutnya yang ke berapa ya? Ke-9 ya. Ke-9 di sini penyelenggaraan kegiatan kesehatan gizi dan kebersihan. Nah, ini poin-poinnya untuk apa aja? Contohnya penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang. Nah, itu ya, boleh penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang. Seperti buku DDTK boleh nggak? Misalkan untuk catatan itu boleh kayaknya ya. Penyediaan obat-obatan juga gitu ya. Pemberian cairan, disinfektannya, maskernya, nah gitu ya. Walaupun misalkan sudah tidak COVID lagi, tapi kan tetap untuk penanganan pencegahan gitu ya, penyakit yang menular. Nah, itu boleh ya kita adakan di sini masker. Terus penyediaan makanan tambahan. Nah, kalau di PAUD itu kan suka rutin ya, sebulan sekali, ada yang 2 minggu sekali. Pemberian makanan tambahan bergizi dan seimbang. Nah, itu ada pengalokasiannya gitu ya dari BOSP reguler ini dan kegiatan lainnya. Nah, terus yang terakhir ada pembayaran honor. Nah, jadi di sini honornya itu honor guru yang sudah masuk Dapodik, karena nanti di Arkas itu akan muncul nama-nama yang sudah masuk ke Dapodik. Dan honor ini diperuntukkan bagi non ASN gitu
gitu ya, dan guru yang non ASN tetapi sudah sertifikasi ya, sudah punya sertifikat profesi itu tidak juga gitu. Ini untuk honor yang honor sukuan gitu ya Bapak Ibu, dan itu juga yang sudah masuk ke Dapodi karena nanti namanya sudah otomatis masuk di Arkas. Nah, itu Bapak Ibu terkait tentang pengalokasian dana BOSP reguler tahun 2025. Nah, kita kembali ke Arkas. Nah, lalu bagaimana penginputannya? Saya tidak akan terlalu detail sampai semua bulan ya, ini sebagai contohnya untuk penginputannya. Nah, ini ada total kan ya Bapak Ibu. Nah, ini belum dianggarkan, masih utuh. Nah, ini anggarannya untuk 1 tahun ya. Nah, untuk 1 tahun ini silakan Bapak Ibu bagi Januari, Februari, Maret sampai Desember. Tapi ingat, harus setengahnya dari ini itu minimal masuk ke tahap 1. Berarti sekitaran berapa ya, 49.600 dibagi 2, nah itu ya minimal seperti itulah di tahap 1. Nah, langkah pertamanya bagaimana menginfokannya? Di sini ada tambah kegiatan. Nah, oke. Nah, di sini itu apa istilahnya Bapak Ibu, kalau misalkan sudah membuat RKAS manual enak gitu ya, jadi tinggal lihat di RKAS manualnya seperti apa. Nah, lalu kita nanti inputkan di sini gitu. Bahkan kalau apa istilahnya, kalau ada nih pembelian laptop di bulan Januari, nah misalkan kita langsung searching gitu ya, laptop. Oh, berarti untuk kegiatan tidak ya. Nanti untuk misalkan kegiatan itu ini per standar ya lihatnya. Nah, ini kan tadi misalkan kita Januari itu pelaksanaan lomba-lomba ini ada ya. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya apa istilahnya banyak ya. Ada pemeliharaan prasarana, standar sarana prasarana, berarti masuknya gitu ya. Nah, inilah contohnya aja misalkan di sini ya, pembayaran honor. Nah, terus misalkan di sini pembayaran honor guru kegiatannya. Kalau rekening belanja itu lebih spesifik lagi ya Bapak Ibu. Pembayaran honor gurunya itu apa gitu? Apakah sebagai narasumber atau apa gitu honornya? Nah, misalkan di sini ada Bu. Nah, Bapak Ibu silakan diklik. Nah, biasanya ini apa istilahnya honorarium guru gitu ya misalkan. Nah, honorarium guru. Terus uraiannya, nah ini jadi kan istilahnya nanti muncul ya nama-nama di apa di Dapodik. Nah, itu pastikan tidak ASN dan tidak dan guru yang bukan yang sudah memiliki sertifikat profesi atau yang sudah sertifikasi itu tidak ya. Nah, misalkan nanti siapa misalkan, terus ini harga satuannya berapa. Nah, kalau tidak ada perubahan, kalau di Kota Tasikmalaya itu honor per gurunya 150 ya. Nah, 150.000 misalkan. Nah, ini sesuai ini ya, silakan sebagaimana ketentuan yang berlaku di kota kabupaten masing-masing. Misalkan di sini Januari. Nah, misalkan itu jumlahnya kan 1 orang. Nah, itu kira-kira apa? Per bulan ya. Orang bulan. Nah, ini. Nah, misalkan ini honornya tiap bulan. Inten kita tambahkan aja di sini, gitu ya. Tambah bulan. Nah, terus misalkan di sini kan Januari. Oh, ini Februari 1, misalkan tadi ini. Tambah lagi terus aja ya, ini tambah lagi sampai ke apa istilahnya, sampai ke bulan Desember ya, dan seterusnya. Lalu kita klik masukkan anggaran misalkan seperti ini ya. Nah, nanti otomatis, nah ini tanda kuning otomatis, berarti ini untuk anggaran pembiayaan honor gitu ya, untuk atas nama siapa. Ini di bulan Februari ada, Maret ada, April ada. Nah, Mei-nya yang nggak ada karena memang kan tadi belum diinputkan. Nah, kalau honor kan intent tiap bulan misalkan sampai Desember ya kita isi gitu ya, sampai Desember. Nah, jadi nanti kita kelihatan ya Bapak Ibu
Nah, jadi nanti karena ini 1 tahun RKAS-nya nanti akan kelihatan di sini belum dianggarkan. Karena yang 600 sudah kita anggarkan, berarti ada sisa 49 yang harus Bapak Ibu anggarkan kembali. Nah, contohnya seperti tadi lagi, kita klik tambah kegiatan. Kalau misalkan mau pembelian laptop, masuknya ke mana, ke standar mana, terus nanti misalkan kita searching ya, mengetikkan laptop atau printer biar apa istilahnya, biar mudah gitu ya. Nah, itu silahkan. Nah, itu nanti diusahakan nanti ketika sudah selesai Bapak Ibu, itu nanti ini usahakan jadi 0. Berarti itu sudah sudah teralokasikan, sudah teranggarkan. Tapi ingat, jangan sampai lupa, jangan sampai tahap 1 itu di bawah 50%. Dan untuk modal itu jangan melebihi dari 40%. Nah, itu ya. Nah, nanti kalau sudah beres semua ya Bapak Ibu, sudah klop, kita hitung misalkan secara manual boleh, atau misalkan nanti dicek per bulan atau misalkan per tahap 1 berapa, tahap 2 berapa. Nanti kan kelihatan gitu ya. Kalau misalkan tahap 1 ternyata lebih sedikit dari tahap 2, nah itu harus diperbaiki. Tuh ya. Kalau misalkan ternyata tahap 1 lebih besar daripada tahap 2, sebenarnya kalau menurut Arkas di sini itu boleh. Tetapi kita komunikasikan lagi dengan pihak dinas. Kalau misalkan dari pihak dinas sudah saja misalkan 50% di tahap 1, 50% di tahap 2, berarti kita harus mengikuti itu ya. Nah, itu Bapak Ibu terkait bagaimana cara membuat RKAS di Arkas untuk periode anggaran tahun 2025. Nah, semoga tutorial ini ya, video yang sangat sederhana ini sedikitnya bisa membantu Bapak Ibu semua untuk segera ya membuat rencana kertas kerja di tahun 2025 ini, dan segera ajukan ya, segera ajukan ke dinas gitu ya. Dan kalau saya boleh anjurkan, itu bikin dulu yang manualnya supaya pas kita menginputkan di Arkas ini sudah sesuai. Begitu Bapak Ibu semua, terima kasih atas tontonannya ya, atas segala perhatiannya. Semoga Bapak Ibu senantiasa ada dalam kesehatan, keafiatan, dan semoga keberkahan bagi kita semua. Dan semoga di sisa umur ini kita bisa bermanfaat bagi diri kita, semakin bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, dan bagi orang lain. Jangan lupa jika video ini sedikitnya bisa membantu Bapak Ibu untuk senantiasa like, subscribe, dan komennya ditunggu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.